Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi pada channel edukasi, channel pendidikan, sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, ayo dukung kita rame-rame dengan cara klik subscribe supaya channel ini berada pada tempat yang strategis dalam sistemnya YouTube sehingga memungkinkan orang-orang mencari dan klik channel ini sebagai channel alternatif dari channel-channel yang banyak sekali kontennya mengandung predator terhadap dunia pendidikan serta pendidikan karakter karena berbasis pornografi, hedonisme dan sebagainya. Apa yang akan kita pelajari bersama saat ini adalah proses pendidikan atau pembelajaran mengenai outcome based education atau outcome based learning bersama pakar kita Profesor Dr. Said Hamid Hasan. Beliau adalah guru besar Universitas Pendidikan Indonesia dan kini berada pada episode yang ke-21. Bagi saudara yang ingin melihat episode sebelumnya, klik di judul video, kemudian ada tanda panah ke bawah, kemudian berderet judul di situ. Kalau tidak muat sistem YouTube-nya, klik more. Kalau diklik more, itu semua judul yang pernah dibahas dengan Profesor Hamid Hasan ada semua. Nah, kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yanto dan Ibu Bapak penggemar Suyanto.id. Kita ketemu lagi. Ya, kita absen 4 kali Pak Hamid. Jadi ini sudah lama karena suatu hal, kalau Pak Hamid suatu ketika nggak bisa, saya bisa. Saya nggak bisa, Pak Hamid bisa. Jadi kebetulan kita sekarang connect. Sama-sama bisa. Semua bisa untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat bersama para pemirsa Suyanto.id. Gimana Pak Hamid? Ada pertanyaan bahwa bagaimana filosofi mengenai outcome based education dan bagaimana kaitannya dengan kurikulum merdeka? Apa kurikulum merdeka itu masuk dalam frame itu atau sama sekali baru yang bisa dikatakan, hey, wow, inilah terobosan kita. Gimana Pak Hamid? Iya, terima kasih Pak Yanto, Ibu Bapak para penggemar Suyanto.id. Kalau kita perhatikan dalam kategori kurikulum, maka sebetulnya apa yang kita sebut dengan outcome based curriculum itu masih satu keluarga dengan yang dinamakan objective based curriculum dan masih satu keluarga yang kita namakan dengan competency based curriculum. Jadi dia berorientasi kepada hasil belajar, pada apa yang diinginkan. Hanya ada keluhan atau koreksi terhadap tujuan objective base karena dianggap tujuan ini tidak jelas. Tujuan siapa? So, bisa saja tujuan guru, bisa tujuan yang harus dimiliki oleh anak dan sebagainya. Nah, dengan nama outcome base itu lebih jelas. Artinya outcome based itu outcome based learning dan dengan demikian maka hasil belajar anak. Sehingga yang dirumuskan itu yang dulu Ibu Bapak rumuskan sebagai tujuan adalah sebetulnya kemampuan yang akan dimiliki oleh anak didik kita. Jadi dulu Ibu Bapak juga merumuskannya siswa mampu melakukan ini. Nah, itu sebetulnya yang juga diinginkan oleh outcome based curriculum sebetulnya. Jadi dia masih dalam satu keluarga. Gitu. Ya, dan cara merumuskannya saja ada guide-nya, begitu detailnya. Saya nggak tahu di implementasi kurikulum Merdeka ada guide bagaimana merumuskan tujuan atau tidak. Dulu kan rumusnya tujuan itu harus verb misalkan saja, yang jelas-jelas itu merupakan action dan bisa terukur. Betul nggak begitu? Ya. Iya, jadi itu nanti tergantung pada psikologinya. Ketika kita menggunakan outcome based dengan psikologi behavioristik, maka tentu itu sangat terukur seperti dulu kita mempunyai rumus ABC itu. Ya, ABC ya. Audience, behavior, condition, dan degree ABCD gitu ya. Nah, tapi kalau outcome based berdasarkan cognitive psychology, jadi bisa saja dia berdasarkan cognitive psychology, bisa berdasarkan behaviorisme,
Nah, kalau cognitive psychology dia menghendaki tidak sedetail itu, tapi pokoknya bisa diukur. Mhm, Jadi dasar itu masih sama. mhm. Nah, kalau kita melihat outcome based curriculum dari konstruktivisme, Mhm. maka tentu saja yang kita inginkan itu kemampuan anak dalam menerima dan mengkonstruksi sendiri Ya. pengetahuannya. Mhm. Jadi dengan demikian rumusan-rumusan tujuan itu tetap bisa terukur, tapi terkadang tidak seperti ABCD. Ya. Terutama D dan C itu di dalam konsep kognitif psikologi, di dalam konsep konstruktivisme itu tidak digunakan. Tetapi kalau di dalam konsep behaviorisme, Meger itu yang Ya. terkenal di Indonesia. Oh ya, ya. Ya. Yang untuk PPSI itu apa ya Pak Ahmed itu? Iya, itu. Jadi itu ABC itu C condition itu Vision. penting, degree itu penting gitu kan. Ya, ya. 9 dari 10 umpamanya, 7 dari 8 atau apa. Nah, tetapi pada dasarnya yang lain tidak menggunakan itu. Jadi umpamanya siswa mampu membandingkan. Nah, membandingkan artinya itu bisa diukur. Tapi kalau menganalisis itu ada 7 kemampuan apa. Jadi kan Ya, tidak jelas, ya. Tapi kalau ya. umpamanya siswa mampu menemukan pikiran pokok Pak Yanto dari tulisannya, nah itu kan jelas menemukan pikiran pokok begitu kan, atau membandingkan tulisan Pak Yanto dengan tulisan Pak Hamid. Nah itu kan artinya jelas dia Ya, bisa ya. diukur seperti begitu. Tapi tidak perlu dalam pengertian behavioristik yang sangat sangat spesifik. Jadi tergantung psikologinya juga gitu lah Pak. Ya, 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 betul. Tapi guru mestinya harus paham itu Pak Ahmed, ya. Jadi Iya, di ya mereka samping sudah ini bukan suatu yang betul-betul completely baru gitu ya, completely new itu tidak ya. Jadi guru tidak perlu khawatir. Lihat saja lagi rumusan-rumusan yang pernah dirumuskan dalam tujuan RPP. Nah, lihat apakah itu memang yang terukur atau tidak, gitu kan? hmm. Seperti itu. Nah, tapi dinasihati seperti itu tuh nggak gampang, tidak bingung Pak Ahmed. Ya, guru jangan bingung. Tapi karena masalahnya yang merupakan kurikulum merdeka itu, ini kan guide-nya itu belum sampai pada guru. Bahkan guru kan eh, se seolah-olah di-attach-kan dengan apa suatu platform yang dia harus belajar sendiri. Ada, tetapi kan tidak apa yang dipelajari itu, apa yang guru misalkan saja lihat di dalam platform itu kan tidak selalu self explain. Sehingga perlu apa yang disebut dengan pendamping atau apa namanya tutor gitu. Itu penting nggak Pak Hamid untuk pelaksanaan hal seperti itu? Sebetulnya salah satu kaedah dari pedoman implementasi itu mestinya adalah dia self explanatory. Ya, Jadi dia bisa menjelaskan dirinya sendiri begitu kan, dan harusnya berangkat dari apa yang dilakukan oleh guru. Jadi mhm, apa yang sudah dilakukan oleh guru dulu, Bapak Ibu melakukannya begini, nah akan yang diubah itu kemana? mhm, Katakan dulu umpamanya kita mengenal tujuan instruksional umum, ya kan? ya, Nah, sekarang bagaimana hubungannya dengan capaian pembelajaran? mhm, Kan capaian pembelajaran itu tujuan atau learning outcomes untuk satu mata pelajaran. ya, Jadi dengan demikian apa koneksinya? Sehingga dengan demikian guru tidak bingung, dia bisa berangkat dari apa yang sudah dia miliki mhm, dan dia tahu hubungan koneksi yang kata Pak Yanto tadi. iya betul, Ya, sehingga dengan demikian gurunya, oh iya kan saya kan dulu ada tujuan instruksional umum, ada tujuan mata pelajaran. Oke, tujuan mata pelajaran ini sekarang saya samakan umpamanya dengan capaian pembelajaran yang mhm, ya, seperti keputusan mhm, Kepala Badan Standar Kurikulum dan Penilaian Nasional itu, heeh, ya. Ya, oke, ini kan bisa dibandingkan. Hanya sekarang rumusannya begini. Nah, mhm, kemudian dari situ kan guru harus membuat tujuan. Oke, tujuan ini untuk apa? mhm, Nah, tujuan ini kan nantinya adalah hubungannya dengan RPP, dengan modul, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, maka ketika guru merumuskan tujuan,
Nah, ini tahu, oh ya tujuannya pun harus berbasis pada outcomes. Ya. Seperti itu kan. Nah, Mhm, apa karakteristik dari tujuan yang berbasis outcomes tadi? mhm, Seperti tadi kita mengatakan bahwa yang kita inginkan itu adalah kemampuan yang dimiliki anak. mhm, Karena itu kita sebut umpamanya siswa mampu melakukan apa? mhm. Apakah Ya, dia merumuskan kembali sebuah definisi dengan kalimatnya sendiri? ya, Apakah dia umpamanya tadi membandingkan suatu informasi dengan informasi yang lain? Atau mungkin lebih tinggi lagi, atau dia mampu memberikan penilaian pribadi dia terhadap sebuah karya, mhm. atau dia mampu melakukan penilaian terhadap sebuah karya berdasarkan kaedah ini, kaedah ini, kaedah ini. Nah, Ya, jadi itu yang harusnya ada di dalam pedoman implementasi seperti ya, itu. ya, dan ini kan seolah-olah barang baru, tapi sebetulnya seperti proyek itu, pembelajaran proyek itu kan ada muatan filosofi konstruktivisme, Pak Ahmed ya. Sehingga siswa supaya mendapatkan pengalaman, membuat refleksi, sehingga dia bisa merumuskan pengetahuan dia berdasarkan pengalaman itu. Tapi nggak pernah disebut dan itu sudah menjadi dasar filosofi kurikulum 2013 sebetulnya, Iya, konstruktif. iya, Nah, inilah yang sebetulnya ada mislink terhadap apa yang dilakukan kurikulum merdeka itu. Gimana Pak Men? iya. Sebetulnya karena dia tidak mencoba mengaitkan dengan apa yang lama. Hmm, Ya, Pak Yanto. ya, Ingat ketika kurikulum 2013 kita mengaitkan dengan kurikulum 2006. hmm, Karena itu KD-KD-nya oke, masih sama seperti ya, begitu ya, kan, pengertian KD ya, ya seperti itu. Hanya ada beberapa perbedaan yang kita baru dalam soal yang ini karena apa memang perkembangan pemikiran kurikulum yang baru gitu kan. Nah, ini juga harusnya begitu. Nah, apa bukan yang lama itu tidak dipakai sama sekali ya, ya, tidak ada apa di dalam pengembangan kurikulum tidak ada yang dikatakan semua dari nol baru itu ya, tidak ada. ya, iya, betul. Ya, Dan pikiran-pikiran baru itu berkembang dari pikiran yang lama yang diperbaiki. ya, Diperbaiki seperti itu. ya betul. Nah, Itulah, karena itu maka pedomannya harus mulai dari apa yang sudah guru lakukan. ya, Walaupun tadi kata Pak Yanto bahwa guru juga masih banyak belum melakukan itu ya. hmm, Nah, tapi kalau berdasarkan apa yang seharusnya mereka sudah lakukan gitu kan seperti ya. itu. Ya, dan itu kan teori yang sudah pernah kita bahas yang oleh Everett Rogers itu kan memang compatibility itu sangat penting untuk dilakukan ketika kita mau mengadakan inovasi. Katakan kalau kurikulum merdeka itu sebuah inovasi, maka harus memperhatikan kompatibilitas dari apa yang sudah dilakukan guru saya kira supaya mempermudah. Dan itulah sebabnya zaman dulu itu Pak Ahmed, kalau kita mengajar itu zaman kurikulum mana? Harus membuat apersepsi. Dulu itu. Ya, apersepsi itu Ya, Herbartian apperception ya. itu kan punya kaitan dengan Piaget, Hmm. ya, punya kaitan dengan Ausable, meaningful Ya, sebel. learning, Hmm. ya, kaitan dengan Gagne. Hanya ya, Itu ada kaitannya. Dan kaitannya. sekarang sebetulnya Herbartian kalau digunakan dengan benar Mhm. itu bukan main. Ya, betul. Ya, Amerika sedang melakukan penelitian tentang Herbartian, Pak Yanto. ya, ya. Kita sedang melaksanakan jauh dari sejak zaman dulu. Ya, ya, ya. Tapi tidak Eh, ada penelitian kita. saya 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 ingat waktu kuliah di Amerika itu utek-utek yang namanya perception itu kan kalau Ausubel mengatakannya advanced organizer itu. Advanced organizer. Ya, wah. Ya, ada perbedaan orientasi gitu kan ya. Ya. Kalau perception itu mengambil yang lama untuk menjadi pola untuk bisa memasukkan yang baru. Hmm. Nah, kalau yang apa advanced organizer yang baru ini dibuat dulu pola, Hmm. dimasukkan dulu docking dulu. Nah, Hmm. kemudian dia menerima anu ini. Ya. Tapi filosofi meaningful itu di sana. Hmm. Ada Ya. keterkaitan antara apa yang akan dipelajari dengan yang apa yang sudah ada. Mhm. Dan Ya. itu juga beri Piaget. Hmm. Jadi kita bisa melihat keterkaitan itu hanya Ya, betul. bentuk-bentuk manifestasi yang berbeda, strateginya yang berbeda. Hmm. Nah, ini guru harus jelas sehingga dengan demikian guru tidak kaget gitu loh ya. Ya, 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 ya. Dan
seolah-olah itu ujuk-ujuk dalam bahasa Jawanya itu Pak Hamid. Dalam bahasa Inggrisnya impromptu saya kira. Dan Iya. biasa. Baiklah Pak Hamid, saya kira sudah banyak inspirasi yang kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pengambil kebijakan maupun praktisi, guru, kepala sekolah, kepala dinas, dan sebagainya. Terima kasih Pak Hamid ya atas kehadirannya di suyanto.id. Sama-sama Pak Yanto, sama-sama Ibu dan Bapak, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Memang kita masih harus banyak bicara tentang outcome base ini dalam yang lebih rinci dan lebih praktis seperti begitu. Ya. Tapi ini seperti kata Pak Yanto tadi, Ibu Bapak harus ingat, nothing new under the sun. Ya, jadi semua itu tidak ada yang baru. Itu adalah pengembangan, perbaikan, peningkatan, apapun namanya dari apa yang sudah Ibu Bapak lakukan. Ya, jadi dengan demikian gunakan pengalaman yang lama dan perbaiki dengan yang baru. Seperti itu. Itulah yang diminta implementasi kurikulum merdeka. Jadi manfaatkan pengalaman yang ada, kemudian integrasikan dengan syarat-syarat yang harus dilakukan. Terima kasih Pak Hamid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.